Selamat pagi semuanya. Hari ini kita buka parit pembatas. Ini lahan pribadi, yaitu lahan masyarakat. Ngerental alat ini. Ini batasnya kaki munggu ya. Jadi antara bukit dengan parungan batasnya, batas lahan masyarakat. Jadi alat ini disewa untuk buat parit pembatas. Jadi batasnya itu jelas gitu. Ini lahannya kayunya besar-besar. Jadi kemarin kita terobos dulu. Satu hari kemarin terobos keliling. Nah, lahannya ada sekitar 6 hektar lahannya. Jadi kita terobos satu hari full kemarin, ada 7 jam ya. Dan hari ini kita lanjutkan dengan buat parit pembatas keliling. Saya pikir buat parit pembatas keliling ini mungkin 2 hari lah. 2 hari baru tembus karena ini banyak benar kayunya, melintang-melintang. Jadi agak sakit kita ngureknya. Ini pun kita agak geser dikit nih supaya agak enak kita ngureknya. Ini kan rencana mau ditanam lahan sawit. Jadi dibikin parit pembatas dulu, habis itu baru dikerjakan lahannya. Jadi nggak ada istilah lewat atau nggarap punya orang lain selain lahan ini, karena yang punya lahan ini lumayan juga duitnya ya, karena memang dia agak bos-bos. Jadi dia ngerental alat ini untuk beberapa hari ke depannya. Mudah-mudahan cepat selesai. Nah, ini kita lagi ngerjakan parit. Nggak perlu dalam, nggak perlu luas, yang penting ada bekas korekan. Jelas sudah jelas batasnya sampai sini. Kita ini kewalahan karena banyak kayu dan juga tali-tali tuh. Jadi paritnya nggak perlu bagus, yang penting ada bekasnya karena hanya pembatas, batas antara lahan si A dengan si B. Karena ini lokasinya di Kalimantan Barat ya, tepatnya di Kecamatan Nangamahap, Kabupaten Skadau. Karena di Kecamatan Nangamahap ini saya lihat 4-5 tahun terakhir ini sudah 80% sawit. Kalau awalnya dulu karet, tapi melihat karet dulu tidak seberapa produktif, dan juga harga karet pun lumayan turun dulu kan. Sekarang sih lumayan naik harga karet. Kalau tidak silap saya 14.000 per kilonya. Cuma kalau dibandingkan dengan sawit lebih efektif sawit daripada karet. Karena karet harus setiap hari kita menyadapnya. Jadi kalau hari hujan ya nggak bisa. Tapi kalau sawit nggak ada istilah hujan, nggak ada istilah panas. Yang penting dirawat, dipupuk, udah 1 bulan pasti 2 kali panen lah. Ini lahan orang kita bikin parit, bikin bagus pakai ekskavator, punya sendiri enggak tergarap karena enggak sempat. Lagipun lokasi tempat saya dengan tempat ini jauh. Mudah-mudahan nanti
kedepannya alat saya ini bisa dekat dengan lokasi saya. Jadi bisa nanti kita bikin jalannya dengan batas-batasnya, karena batas itu perlu, takutnya nanti di kemudian hari batas itu bisa aja bergeser kan. Maklumlah, namanya manusia, nggak ada yang sempurna, ada yang bagus, ada yang tidak bagusnya. Kalau batasnya ini bisa bergeser sendiri, tapi kalau udah diparet gini ya nggak bisa digeser. Mau geser kemana paret tuh? Contohnya punya saya sendiri udah tergeser batasnya. Saya perhatikan dulu awalnya saya beli tanah itu batasnya lurus, sekarang belok. Baru 3 tahun saya nggak lihat lokasi saya lalu bergeser batasnya, ya nggak apa-apa lah. Mungkin itu bukan rezeki saya nggak, orangnya paling simpel, nggak mau ribut. Tapi rencana nanti ya itulah, saya mau bikin paret kayak gini juga, jadi batas-batas itu nggak bisa bergeser lagi, mau digeser kemana. Yang penting ada bekas korekan eksa, udah aman dah itu. Padahal ini pun tanpa diparet pun nggak bisa bergeser ini batasnya nih, karena ini batasnya pas kaki bukit. Ya bukit itu mana bisa digeser kan. Jadi batasnya ini tanah kering, antara tanah kering dengan tanah gambut, jadi nggak bisa digeser. Tapi ya namanya juga manusia ya, antisipasi kan, supaya kedepannya aman gitu lah, nggak ada istilah ini itu lagi. Ya lumayan kewalahan ini eksa nih, karena ini Hitachi 110. Nah 110 ini pas lah untuk ngamen kalau bahasa sini ngamen katanya. Ngamen misalnya lumayan sih dapatnya kita. Itu bekas terobosan tuh ke depan tuh, kemarin kita terobos nih. Ini kaki munggu, jadi mau tidak mau kayak dibikin terasan gitu untuk alat lewat. Diperbaiki dulu supaya rata alatnya. Alat nggak rata dibikin korek paret ya miring dia. Ini operatornya lagi ngeratakan supaya enak nanti untuk ngorek paretnya. Ini kayunya nih, susah benar kayunya nih, melintang sana melintang sini, besar-besar lagi. Nah ini lagi belum separuh, ini kurang lebih baru berapa ratus meter ini kita korek paretnya. Nah, ini yang sebelah selatannya ini berbatas dengan gambut, kaki munggu lah, parungan itu batasnya. Kalau yang sebelah baratnya itu batas bukit sama bukit. Nah itu yang perlu diparet tuh, karena bukit sama bukit, bukan kaki bukit, pas tengah-tengah bukit. Jadi harus diparet, karena takutnya nanti yang satu bergeser sana bergeser sini, nantinya kan berkelahi nantinya. Diantisipasi ya bagusnya gini, bagus sih kalau diparet, daripada kita batasnya itu cuma dipatok atau dipagar. Itu bisa pindah 1 tahun 2 tahun kita nggak lihat kita punya lahan, bisa berpindah itu. Tapi kalau udah diparet, paret batas gini tanpa dipagar pun nggak apa-apa, karena paret itulah pagarnya, itu batasnya. Jadi rata-rata masyarakat di daerah Nangamahap ini yang punya duit untuk nyewa alat berat ya gini, diparet. Itu lebih efektif lah kalau diparet batasnya. Wah ini kewalahan nih, banyak kayu.
Ini tidak seberapa besar yang daerah sini nih, yang di Korea ini, tapi padat, bercampur dengan kalau bahasa orang Nangamahap ini akar katanya. Kalau bahasa Indonesianya kan tali-tali itu, tali-tali yang besar-besar tuh. Jadi bertarik sana bertarik sini. Tarik bucket nyangkut. Oh ini lokasinya nih. Ini yang berdiri kayunya ini masih punya orang. Nah ini yang batasnya nih. Tengoklah kanan, di kanan Eksa tuh kayunya besar-besar semua, rapat lagi. Itu di depan satu tuh. Nah, itu di depan satu kayu besar tuh, pas batasnya. Biarkan aja lah kalau yang di situ. Anggap aja lah itu patoknya. Oh, lumayan sakit yang ngoreknya, banyak kayu. Tanahnya sih lembut kita korek, tapi ini bucketnya nyangkut sana nyangkut sini di kayu tuh. Kalau alat besar sih enggak masalah, dia bentar aja dia garapnya, karena memang tenaganya kan beda. Tapi kalau alat kecil ini ya mampu sih mampu, tapi ya lama gitu, karena dia tarik sekali nggak langsung jadi gitu. Nah tengok tuh kayunya tuh lumayan lah, sulit. Kayunya keras-keras lagi kayunya. Ini namanya kayu rimba kan, kayu rimba keras-keras, susah patahnya. Baik teman-teman semua, saksikan terus channel Sang Pejuang, dukung terus, ada komentar, berikan masukan supaya kedepannya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa memberikan motivasi dan inspirasi kepada teman-teman semua yang pemula, baik pemula jadi YouTuber maupun pemula jadi operator, supaya video ini ada manfaatnya gitu bagi teman-teman pemula. Dan untuk yang senior-senior, berikan masukannya ke depannya terkait video ini. Mudah-mudahan ke depannya channel ini memberikan tontonan atau inspirasi serta motivasi bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Saksikan terus, jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe ya. Dukung terus channel ini. Salam kuku baja.